Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rangka belajar membahas Safinah. Yang akan saya bawakan kali ini yaitu pasal tentang yang membatalkan wudhu. Setelah kemarin kita selesai mengenai syarat syah wudhu, sekarang yang dapat membatalkan wudhu. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa untuk tekan ikuti, suka, komentar, dan bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Yang dapat membatalkan wudhu itu menurut kitab Safinah itu ada 4 perkara. Yang pertama, al-khariju min ahadi sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuhu ilal mani. Yang dapat membatalkan wudhu yang pertama itu ada yang keluar dari salah satu dua lubang, itu mau dari kubul ataupun dari dubur. Itu yang keluarnya itu mau keluarnya angin ataupun selain daripada angin, apapun bentuknya. Walaupun yang keluarnya emas, dari dubur misalkan keluar emas, tetap wudhu itu batal. Bukan feses yang keluar tapi emas misalkan, tetap batal. Walaupun nanti kalau benar-benar emas yang keluarnya bisa dicuci lah, diambil emasnya, tapi tetap apapun yang keluar dari salah satu dua lubang itu antara kubul dan dubur, maka wudhunya batal selain daripada air mani. Air mani itu air yang keluar ketika puncak klimaks biasanya itu selain daripada air mani, cuman jarang kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, zawalul akli binaumin au ghairihi ila naumi qaidin mungkinin maq'adahu minal ardi. Yang kedua yang dapat membatalkan wudhu itu yaitu hilang akal. Hilang akalnya itu bisa disebabkan karena tidur atau selain daripada tidur, misalkan mendadak gila atau apa ya istilahnya itu sakalor itu, yang pokoknya yang menyebabkan hilangnya akal atau akalnya menjadi tidak sempurna atau hilang akal itu sama membatalkan wudhu. Ilana miqaidin, kecuali tidurnya itu sambil duduk. Tetapi ulama fikih menerangkan bahwa sambil duduk juga itu yang sekiranya tidak membuat lubang anus kita terbuka, artinya duduknya itu tertahan. Makanya apabila kita tidur sambil duduk lalu kita bersandar pada satu benda, itu yang dibolehkan, kalau tidak salah itu yang dibolehkan dalam ulama fikih itu bersandar kepada benda. Misalkan ketika kita ada di hutan, kita menancapkan satu tongkat lalu bersandar di tongkat, yang menyebabkan ketika tubuh kita bergerak itu badan kita mendadak langsung ingat gitu, tidak tidur pulas. Beda dengan bersandar kepada tembok, karena kalau bersandar pada tembok biasanya sampai jatuh pun itu tetap bisa saja masih tidur. Tapi kalau bersandar pada tongkat atau kalau istilah Sundanya itu itek ya, itu kalau misalkan kita gerak sedikit itu kan membuat kita jadi teringat kembali tuh. Yang ketiga yang dapat membatalkan wudhu yaitu iltiqa'u basyarati rojulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga yang dapat membatalkan wudhu yaitu iltiqa'u basyaratai. Basyarat itu yaitu terkena kulit laki-laki dan perempuan yang udah besar itu, dan bangsa ajnabi. Apa itu ajnabi? Ajnabi itu bangsa yang boleh ditikah itu. Min ghairi hailin,
kalawan dengan tidak ada penghalang apapun. Nah, yang dapat membatalkan wudhu dalam kitab Syafi'iyah ini madhab Imam Syafi'i itu yaitu ketika kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram atau bisa dibilang bangsa ajnabi atau ajnabiyin itu terkena kulitnya, maka ketika udah wudhu batal wudhunya. Kabirain di sini bisa besar di mana udah balik gitu. Kalau misalkan itu seseorang laki-laki atau perempuan yang udah balik gitu terkena kulitnya tanpa ada penghalang apapun, maka wudhu tersebut hukumnya batal. Kalau misalkan yang bukan mahram atau yang bisa dibilang bangsa ajnabi atau yang boleh ditikah gitu. Yang keempat yang dapat membatalkan wudhu yaitu masuk kubulil adami au khalqati duburihi bi batni rohati au butuni asabi. Yang keempat yang dapat membatalkan wudhu yaitu meraba kubul adam au khalqati duburi atau dubur bi batni rohati kalawan batin dengan batin, itu batin dampal tangan. Makanya ini dah batinnya, ini yang putih, ini kan batinnya. Kalau terkena pada kubul atau dubur dengan batin dampal tangan, mau punya sendiri ataupun punya orang lain, ketika kita udah wudhu maka wudhunya itu batal. Itu mau yang terkenanya itu mau yang udah besar ataupun yang masih kecil, tetap wudhunya itu batal. Jadi yang dapat membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama yaitu ada yang keluar dari salah satu 2 lubang kubul ataupun dubur. Yang kedua itu hilang akalnya dengan tidur ataupun dengan selain daripada tidur yang menyebabkan hilang akal. Yang ketiga yang dapat membatalkan wudhu itu yaitu terkena kulit laki-laki dan perempuan yang bangsa ajnabi atau bisa dibilang yang bukan mahram itu. Yang keempat yaitu meraba atau terkena ini batin dampal tangan yang putihnya ini, atau yang putih ini dengan kubul atau dubur bangsa Adam, itu mau punya sendiri ataupun punya orang lain. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.